Cerita ini berawal saat satu persatu anggota keluarga Raka mati. Bukan karena sakit biasa, tapi karena kutukan. Kutukan yang diwariskan turun-temurun, sampai 12 generasi. Semua bermula dari sebuah dendam lama, yang dibalas dengan santet ring sedapur, ilmu hitam yang tak sekadar mematikan, tapi menjerat seluruh keturunan tanpa ampun. Raka sendiri, awalnya nggak pernah tahu apa-apa soal santet itu. Hidupnya biasa saja, sampai malam itu. Malam ketika suara aneh muncul di rumahnya. Krek, krek, krek. Suara seperti bambu patah. Padahal, di sekitar rumahnya, nggak ada pohon bambu sama sekali. Besok paginya, ayahnya Raka jatuh sakit. Badan panas, leher kaku, tulang belakangnya berbunyi. Dan setiap malam, selalu ada suara bambu patah yang terdengar. Dokter bilang itu cuma penyakit biasa. Tapi 3 hari kemudian, ayahnya meninggal. Sejak saat itu, semuanya berubah. Bukan cuma ayahnya, kakaknya Raka juga meninggal dengan cara mengerikan, jatuh dari tangga, leher patah. Sebelum meninggal, kakaknya sempat bilang, "Aku dengar suara bambu, ada yang nebas di belakang rumah." Raka mulai curiga, tapi dia nggak berani bilang apa-apa. Sampai akhirnya, ibunya sendiri yang menemukan kertas tua di lemari milik almarhum ayah. Kertas kuno, bertulisan tangan, berisi kalimat yang bikin darah Raka membeku. Kutukan pring sedapur akan terus menjerat sampai 12 generasi habis, tanpa sisa. Di pojok kertas itu, ada nama Buyut Wira, kakek buyut Raka sendiri. Dari situlah Raka tahu, dulu, Buyut Wira punya musuh bebuyutan yang menaruh dendam. Dan dendam itu dibalas dengan santet ring sedapur. Bukan santet biasa, karena setiap korban mati, kutukan itu langsung pindah ke keturunan berikutnya. Dan begitu seterusnya, seperti ruas-ruas bambu yang tersambung, satu putus, yang lain ikut terputus. Raka, dia adalah keturunan kelima. Itu artinya, kutukan ini belum selesai. Raka mencoba segalanya, datang ke dukun, ustadz, orang pintar. Jawabannya selalu sama, ini kutukan yang gak bisa diputus manusia. Dan malam itu, saat Raka duduk sendiri di kamarnya, dia mendengar suara itu lagi. Krek, krek, krek. Lebih dekat, tepat di balik pintu. Sejak saat itu, Raka tahu, gilirannya mungkin sudah dekat. Dan apapun yang dia lakukan, dia cuma bisa menunggu, sampai kutukan itu menyapanya. Mungkin, setelah dia, anak cucunya, cicitnya, akan menunggu giliran mereka sendiri. Karena inilah kutukan 12 generasi.